Kalau antum terima berita dari orang yang jujur, antum langsung yakin. Misalnya ayah antum orangnya jujur terus. Bila berjanji selalu ditepati. Ma'asyiral kiram, setiap orang yang jujur ketika berjanji, antum percaya atau tidak? Percaya langsung. Tapi bila antum punya mama misalnya, tahu mama? Om misalnya. Selalu bila berjanji tak pernah ditepati. Cuci Honda tuh katanya, nanti yang 5.000-nya. Dah 50 kali cuci tak ada 5.000-nya. Pasti antum bilang cuci om pembohong. Yakin lagi? Yakin? Enggak. Jelas kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi demikian juga para ulama ketika ada yang menyampaikan hadis, mereka lihat ini orang siapa ini? Orang ini siapa? Menuntut ilmu atau tidak? Kalau dikenal dia penuntut ilmu, kemudian dia tidak pernah kecuali jujur dalam berilmu, antum langsung terima. Dia jujur, tetapi kadang-kadang berbeda dengan yang lain. Berbeda dengan yang lain. Ini yang disampaikannya begini, ini disampaikannya berbeda pula. Ini riwayat ya, bukan pemahaman ini. Riwayat. Misalnya satu mengatakan hadisnya Nabi SAW tidak kunut subuh kecuali 1 bulan lamanya. Misal. Lalu datang satu orang meriwayatkan Nabi kunut subuh sepanjang umurnya. Berarti bertentangan enggak? Bertentangan. Nah, di situ mulailah orang melihat siapa yang meriwayatkan selamanya, siapa yang meriwayatkan hanya sebulan. Jose? Nah, rupanya dilihat dari sisi kejujuran semuanya adalah orang-orang jujur. Cuman yang meriwayatkan misalnya hanya sebulan, dari 10 orang 9. Dan yang meriwayatkan selama hidupnya satu orang. Nah, semuanya orang jujurnya, semuanya ulama, semuanya perawi. Antum lebih yakin kepada yang 1 atau pada yang 9? Wajar sekali ya. Ya, lebih yakin pada yang 9 karena mereka semuanya orang-orang yang punya integritas, punya kompetensi di dalam masalah itu. Orang-orang pertama alim, yang kedua jujur, yang ketiga orangnya soleh-soleh semua, yang keempat memang dikenal murid dari syekh itu. Jelas ya? Dan sanad kepadanya sabit semuanya. Maka ini mereka perhatikan. Maka bila seandainya bila bertentangan riwayat, maka mereka pun akan melakukan komparasi atau perbandingan antara ini dengan riwayat ini. Dan ini memang pekerjaannya tidak mudah, tetapi mudah bagi siapa yang Allah mudahkan baginya. Kalau bagi kita tentu ponyong kita dibuatnya. Ibaratnya jangan kasih pelajaran anak S3 untuk anak TK, memang tidak bisa. Saya hanya memberikan gambaran seperti ini. Bagi Imam Al-Bukhari, ya, Imam Al-Bukhari baginya mudah. Tapi bagi Pak Bukhari belum tentu. Walaupun sudah profesor di hadis. Sebab Imam Al-Bukhari rahimahullah ibarat seorang koki yang ahli masak dengan ala manapun. Nak masak Eropa, nak masak Arab, nak masak Turki, nak masak India, masak Sunda, nak masak Jawa, nak masak Minang, nak masak, semuanya dia sudah bisa masak. Kedua, bahan semuanya tersedia karena dia hafiz, semuanya dia hafal. Beda dengan kita. Gimana nama hukum? Ya kan? Dalilnya masih entah di mana letaknya. Tadi terpaksa buka dulu Google dulu kan, dicari dulu. Beda. Imam Bukhari tidak, dia hafal semuanya. Sanadnya dia hafal. Yang terbalik-balik pun dia hafalkan. Yang baru pertama kali dengar pun dia bisa hafalkan. Tentu akan beda dengan
kita. Makanya ketika antum belajar mengkritik hadis dari orang yang tidak pernah hafiz seperti orang orientalis, tentu akan tidak sama nanti dengan belajar dengan mereka-mereka yang hafiz dari ulama kaum muslimin. Tidak sama, tidak sama. Makanya mereka akan lebih fokus pada kritik matan, tapi dengan metode mereka sendiri, bukan metode umat Islam. Apa metodenya orang Barat? Orang Barat kan ahli filsafat. Tentu yang dicari yang kritiknya bila sesuai dengan pikiran. Bila sesuai dengan pikiran diterima, kalau enggak ditolak. Dia pada asalnya juga Islam tidak sesuai dengan pikirannya, tentu ditolaknya, apalagi hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Maka lahirlah kritik-kritik terhadap hadis yang tidak pernah dilakukan oleh para ulama hadis. Allahu akbar, Allah. Babat TV Sunnah, belajar agama baru alim.